Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Kita mulai ya. Oke. Yang pertama mengenai kompetensi. Nah, pada kompetensi kali ini nanti kalian harus memahami pengertian dari perdagangan internasional. Langsung saja ya kita masuk kepada materi. Materi yang pertama yaitu pengertian dari perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk materi yang kedua di sini akan membahas tentang perbedaan dari perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Apa saja perbedaannya? Yang pertama yaitu perbedaan dilihat dari letak wilayahnya. Yang kedua, interaksi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, dilihat dari mata uangnya. Yang keempat, dari biaya masuknya. Yang kelima, dilihat dari biaya angkutnya. Yang keenam, dilihat dari kualitas barang. Dan yang ketujuh, dari peraturan perundang-undangan. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu akan membahas tentang persamaan dari perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri. Apa saja persamaannya? Yang pertama yaitu sama-sama memperjualbelikan sesuatu, artinya memperjualbelikan barang ataupun jasa. Yang kedua, sama-sama termasuk ke dalam lingkup perdagangan ekonomi. Yang ketiga, sama-sama melihatkan pihak produsen, konsumen, dan distributor. Dan yang keempat, sama-sama ingin memperoleh keuntungan. Mungkin kalian nanti bisa mencari lagi persamaan yang lain ya. Oke, materi yang keempat yaitu kita akan membahas tentang apa saja komoditas impor Indonesia. Ada 3 kategori komoditas impor Indonesia. Yang pertama yaitu barang konsumsi. Apa itu barang konsumsi? Barang konsumsi itu adalah barang yang bisa langsung digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan sifatnya adalah sekali habis. Contohnya di sini adalah makanan dan minuman. Yang kedua yaitu barang baku dan penolong. Bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut diolah kembali melalui proses tertentu untuk dibuat menjadi bentuk yang lain. Contohnya kayu dibentuk menjadi mebel. Kemudian bahan penolong adalah barang yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Contoh plastik untuk membungkus produk kemeja. Dan yang ketiga, barang modal. Barang modal adalah barang tahan lama yang digunakan dalam produksi barang ataupun pelayanan. Contoh adalah mesin-mesin. Oke, berikutnya untuk materi yang kelima, yaitu materi yang terakhir. Dalam kegiatan ekspor ataupun impor, ini merupakan faktor penentu dari roda perekonomian di negara kita. Negara pelaku ekspor ini disebut sebagai eksportir, sedangkan negara pelaku impor ini disebut sebagai importir. Ya, oke. Selanjutnya rangkuman dari materi ini, bahwasanya komoditas impor ini banyak sekali yang membanjiri Indonesia di masa ini. Ini dikarenakan adanya pasar bebas, adanya e-commerce atau pasar digital, barang-barang impor yang harganya lebih murah, perubahan gaya hidup masyarakat, kurangnya rasa bangga pada produk dalam negeri, dan anggapan bahwa kualitas barang impor ini lebih bagus dibandingkan barang lokal. Oke, untuk yang terakhir yaitu silahkan kalian kerjakan evaluasi ataupun latihan soal berikut ini. Ada 5 latihan soal, silahkan ditulis dalam buku catatan kalian, kemudian dikerjakan di buku catatan kalian. Lalu nanti diserahkan kepada ibu guru. Oke.
Sampai di sini pertemuan kita kali ini anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.